Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba jawab, apa saja 5 sila Pancasila? Iya, betul sekali. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya, kalau nilai-nilai dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dari kelima sila Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Pak Guru, apa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Dan juga bagaimana apa nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Dan contoh dari nilai tersebut ada apa saja? Bisa ya bersama teman, membantu teman ya, Sedang kesulitan. benar sekali. Wah, pertanyaan yang bagus, Nak. Indonesia ditinggali oleh orang yang memiliki ragam agama atau kepercayaan, sehingga penerapan nilai dari sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat adalah menjunjung toleransi dalam beragama. Artinya, kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain, tidak mengganggu atau melarang orang lain untuk beribadah, dan menghargai perayaan dari agama yang berbeda. Penerapan nilai dari sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah dengan saling menghargai dan tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya, menjenguk teman atau tetangga yang sakit, menolong orang yang kesusahan atau terkena musibah, atau saling menyapa dan bersikap sopan ketika bertemu siapapun. Selanjutnya, penerapan nilai dari sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membangun masyarakat yang rukun dan mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Ada yang bisa beri contohnya apa? Saya tahu contohnya bersama-sama membersihkan lingkungan. Berteman dengan siapa saja, Pak. Betul, Nak. Bapak tambahkan contoh lainnya ya. Cara lain mencintai bangsa dan tanah air, yaitu misalnya dengan melestarikan budaya daerah atau membeli produk asli Indonesia. Penerapan nilai dari sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat adalah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, dan menerima dengan ikhlas keputusan yang telah disepakati adalah bersikap adil demi menciptakan kehidupan masyarakat hasil kehidupan modal masyarakat. Oke, sebelum video ini, selanjutnya kita next will work on the LKPP. Jadi kalau ini akan membagi menjadi two group yang perempuan bertanya dari Mbak Anna, grup 2 Mbak Sahina Alif, Mbak Alif Isya dan Nasrullah. Yes. Jadi kalau setiap kelompok mencentang bagian yang benar dan yang salah. Misalkan nomor 1, kepala banteng adalah simbol sila kelima. Benar atau salah? Betul. Salah.
orang dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kepala banteng adalah simbol sila kelima Pancasila itu salah. Iya. Kelompok 2, apakah jawabannya sama? Sama. Oke, lanjut. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa benar. Kemudian nomor 3, simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Benar. Sila kedua Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Ia berkata pada ibu guru bahwa sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Pak Guru meminta Doni menunjuk simbol sila kedua Pancasila. Doni menunjuk beringin. Betul. Perantara adalah simbol sila kedua Pancasila. Betul. Mia mengatakan pada Doni bahwa sila keempat adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah. Oke, apakah yang lainnya jawabannya sama seperti Mbak Sabrina? Sama. Oke, appreciate for Mbak Sabrina. Jadi kita akan menemukan tepuk Des. Tepuk Des. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Thank you, Miss. Oke, setelah kita melakukan LKPD, apakah kalian merasa bosan, capek, letih, lemah, lesu? Iya, Miss. Oke, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Stand up, please. Yes, Miss. Follow the movement ya. Semua bertepuk tangan sekali lagi. Semua bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Yeay. Oke, sekarang sit down semuanya. Thank you. Oke, selanjutnya kita akan bermain meja konkret. Jadi, ibu punya meja konkret yaitu kantong Pancasila. Jadi, ada gambar-gambar yang menunjukkan makna-makna Pancasila. Jadi, kalian ke depan. Setelah kalian ke depan untuk memasukkan ini ke silabus kelas 1 silabus Saya mau. Oke, Mbak, Anya silakan maju ke depan. Berapa, Bu? Satu aja. Ini gambarnya sedang beribadah. Nah, sedang beribadah itu termasuk sila berapa? Ketuhanannya Maha Esa. Oke, benar. Appreciate for the Anya. Saya. Mas Tado, silakan. Ini kerja bakti. Nah, sebabnya itu termasuk dari sila berapa? 3. Tiga. Oke, masuk ke sila. Itu saya mau tolong dulu. Boleh. Appreciate from saya Miss. Oke, Mbak Lisa silakan maju ke depan. Ini Miss kerja kelompok. Oke, kerja
Tuhan Yang Maha Esa. Lambangnya Bintang. bahasa Inggrisnya bintang itu apa? Star. Oke. Makna saya yang pertama yaitu ada yang pertama, bangsa Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor dua, menjaga sikap saling menghormati antar beragama. Contoh penerapannya yaitu memberi kesempatan tetangga beribadah dan menjaga keamanan saat perayaan agama sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai, saling menghargai dan menjunjung nilai ketuhanan. Nah, ini kan yang ada di masyarakat. Contoh nilai agama yang ada di sekolah itu apa? Berdoa Sebelum belajar. dan ada lagi saat ada Pesantren kita. sambilan. Nah itu termasuk pertama kalau itu kan di sekolah, kalau di rumah sholat berjamaah dipakai sama keluarga. Oke, sila kedua. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaannya, adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu ada rantai. Kesannya rantai apa? Ada yang mau membacakan? Makna sila kedua itu kemanusiaan yang adil beradab. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Terus ada memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kedudukan sosial. Nah, contoh penerapannya itu seperti berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, serta saling menghormati dan membantu teman yang membutuhkan. Nah, selain contoh ini penerapannya, kalau misalkan kita sedang di keluarga itu tidak saling membeda-bedakan, berarti kalau misalkan kita punya jajan atau apa itu harus saling berbagi kepada saudara, tidak boleh berantem. Nah itu termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya tes nomor 3. Lambang nomor 3 apa? Pohon beringin. Bahasa Inggrisnya pohon beringin apa? Tree. Nah, yang pertama ada kepentingan bangsa dan negara yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua adalah berkorban demi kebutuhan bangsa. Contoh penerapannya yaitu di masyarakat warga tetap rukun dan saling membantu meskipun berbeda suku, agama atau budaya, serta sama-sama menjaga persatuan lingkungan tempat tinggal. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan di lingkungan masyarakat itu kita tidak boleh memasuki tetangga, apalagi kalau ada tetangga yang sedang ada hajat atau apa, itu kita harus saling membantu tetangga yang membutuhkan. Nah, selanjutnya ada makna sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa nih? Kepala banteng. Kepala banteng itu bisa Inggrisnya apa? Tuhan. Terus ada yang mau membacakan? Saya Ibu. Ya, bisa Makna sila keempat itu contohnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Contoh penerapannya itu saat musyawarah menentukan jadwal kerja bakti, warga mengatakan pendapat, lalu bersama-sama menyepakati keputusan dan pendapat yang baik. Jangan contoh penerapan di sekolah itu seperti apa? Saat pemilihan penyewa kelas, Ruang kelas, kalau ada yang perlu kalau ada usulan atau apa itu harus dibicarakan, tidak boleh bertengkar ataupun berbicara di belakang. Nah, yang terakhir, makna sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya ada ini padi dan kapas. Bahasa Inggrisnya padi dan kapas itu apa? Padi itu apa? rice.
kasih. Nah ini kalau misalkan ada pembagian sembako ini tidak boleh mengutamakan keluarga. Misalkan kayak ini keluarganya ini harus diberikan, itu tidak boleh, harus sesama harusnya seperti manusia. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Nah, next. Oke, kita quiz ya. Yes, Miss. Oke, nomor 1 ini apa tadi? Pohon beringin itu contoh sila apa? Sila ketiga. Nah, contoh penerapannya sila ketiga itu apa? Nomor 1 cotton dan rice. Ini loh, ini dulu. Yang terakhir sebagai masyarakat ini terakhir. Paling bawah itu Oke, selanjutnya akhir kapas itu Pancasila. Kelima ya, kelima itu berarti apa? keadilan sosial. Keadilan sosial. Pancasila kelima berarti makna Yang atas itu paling atas Nah, terus selanjutnya ada star. Star itu Pancasila berapa apa? Satu. Termasuk yang kedua. Kedua dari atas. Oke, selanjutnya ada change atau rantaiannya itu sila berapa? Keempat. Dua. Kedua. Terus yang ini berarti ini apa benar? Itu yang manusianya, Yang atas dan yang atas. Nah. Terus yang bersama banteng, yang berdua banteng. Ini benar. Yang kedua. yang paling atas gotong royong. Nah, sudah kita stop. Benar ya, sudah semua ya, pintar semua benar-benar Miss. Oke, selanjutnya kita jadi kalian ini pengerjaan secara individu. Jadi kalau kalian ini jelaskan semua. Ini Oke, finish. Selanjutnya teman-teman kepada kalian kita lakukan bersama ya. Yang pertama silakan dari kesaksinya. kegiatan yang menunjukkan nilai sila keempat yaitu A. Musyawarah untuk kesepakatan. Apa benar semuanya? A. Benar, Miss. Oke, selanjutnya Mbak Sabina Alif. Gotong royong telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan sering diterapkan dalam berbagai aktivitas sebenarnya sejalan dengan nilai Pancasila khususnya sila B ketiga. Apakah benar semuanya? Nah, Selanjutnya Mbak Alicia. Dana adalah seorang asari yang menggunakan sifat untuk berlaku saat mencari sekolah. Berlaku dalam kegiatan sila A pertama. Apakah benar semuanya? Nomor 4, dalam membuat keputusan bersama alangkah baiknya dengan cara musyawarah. Hal tersebut pengalaman sila berapa? 4. Yang terakhir tidak membedakan teman karena perbedaan suku
atas merupakan sifat dari sila ke Oke, sudah semuanya? Sudah selesai? Apa? Sudah semua ini? Oke, oke, nilai kalian dari ibu adalah 80. Jadi kalau misalkan nilai kalian kurang dari 80, jadi akan melakukan remedial. Jika sudah meningkat KTP, kalian mengajukan pertanyaan. Oke, selanjutnya kalian melakukan Oke, telah berakhir pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran dari ini apa? Karena kalian belajar mengenai apa? Makna Pancasila. Pancasila tadi ada berapa? 5. Yang pertama tadi apa? Kebenaran yang esa. Itu berarti lambangnya bintang. Yang kedua keadilan kemanusiaan. Yaitu lantas. Yang ketiga persatuan Indonesia. Itu ada bunyi. Yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dan perbuatan perwakilan. itu ada Kepala Banteng. yang terakhir Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yaitu Panji dan Kapas. Ya, mengerti semuanya ya, tidak ada yang bertanya. Paham ya. Nah, kesimpulan pada belajar dari ini yaitu secara keseluruhan sila-sila Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat harmonis, adil, dan sejahtera. Nah, selanjutnya sebelum kalian pulang, kalian mengisi dulu lembar refleksi. Jadi kalian mencetak bagaimana pembelajaran hari ini. Hari ini aku rasa apa? Aktivitas kesukaan hari ini adalah apa? Hal yang baru dilakukan pembelajaran hari ini. Esok apa akan lebih baik? Aku dengan hal apa? Gitu ya. Sudah semuanya? Sudah ibu. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah seru? Apakah sedih? Ngantuk? Menyenangkan. Apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Menentukan pengamalan sila-sila. Oke. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran ibu hari ini dan sangat antusias ya tentunya. Selanjutnya berkemas-kemas terlebih dahulu, kayaknya semuanya berkemas terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, berdoa untuk Mbak Sabina, silakan dipimpin doanya. Jadi di depan grup syahadat berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian siap. Jadi nanti kalau misalkan di depan belum ada orang tuanya, kalian bisa menunggu terlebih dahulu, jangan terburu-buru untuk keluar. Dan tengok ke kanan kirinya, apakah ada sampah? Jika ada, silakan dibuang ke tempat sampah. Dan nanti kalau di jalan juga hati-hati, tengok kanan kiri, jangan asal menyeberang saja. Dimengerti semuanya? Lagi. Oke, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you. See you. Ya.